Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Melanie Aulia dari Sekolah SMK 4 Kota Bogor. Nah, pada video kali ini, aku akan menjelaskan materi lanjutan dari Superlab, yaitu Superlab 3. Aku akan melanjutkan materi Superlab 3. Nah, kita klik doc di sini. Nah, di sini juga ada topik yang akan dibahas di Superlab 3 ini, yaitu VLAN dan trunking, portface, OSPF, access list, web server, email server, wireless, dan juga lain-lain. Nah, di sini langsung saja kita yang ke instruction pertama, yaitu part 1, yaitu basic configuration. Sama seperti sebelumnya, kita juga akan mengkonfigurasikan hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Lalu konfigurasi enable script pada setiap router dan switch dengan password SID. Nah, di sini kita akan langsung saja mulai mengkonfigurasikannya. Di switch 1, di sini kita enable cloud config. Di sini kita tekan hostname itu sp1, enable scriptnya itu SID. Maaf, di sini kita kurang spasi. Nah, sudah. Lalu kita ke routernya, enable config hostname, hostname-nya RTR2, lalu enable scriptnya itu SID. Nah, hostname itu RTR1, enable script SID. Enable config, lalu hostname RTR4, enable script SID. Lalu kita ke sini, enable config hostname sw2, enable script SID. Switching di sini, enable config hostname sw3, enable script SID. Lalu kita ke router di sini, enable config hostname, hostname-nya RTR3, enable script SID. Kita ke sini, enable config hostname itu sw4, enable script SID. Kita ke sini, enable config hostname sw5, enable script SID. Lalu kita ke sini, enable config hostname sw6, enable script SID. Nah, kita cek result terlebih dahulu. Kita lihat enable script SID. Nah, sudah semua. Oke, selanjutnya kita ke part selanjutnya, yaitu konfigurasi VLAN dan tracking di switch 3, switch 4, dan FTR1 atau router 1. Nah, di sini itu mungkin typo, karena di sini kita akan konfigurasikan di switch 1 dan juga router 2. Mungkin di sini itu agak typo. Nah, di sini itu kita akan buat VLAN, lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Konfigurasi trunk dan alloy trunk, konfigurasi port path pada semua interface yang terhubung ke server. Nah, pertama-tama kita ke switch 1 di sini terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan, nah karena di sini itu VLAN 1 yang merupakan VLAN default, jadi kita tidak usah membuat VLAN-nya lagi. Nah, kita bisa lihat di sini, do show VLAN brief. Nah, di sini itu VLAN 1 itu merupakan VLAN default, jadi kita langsung saja memasukkan interface-nya ke dalam
VLAN-nya, yaitu interface FA0/1 sampai FA0/3. FA0/1 sampai 3, switch port, akses, VLAN 1, lalu spanning tree port face. Nah, di sini kita bisa exit, lalu kita masuk ke interface FA0/4 di sini. Kita akan buat switch port mode trunk, lalu switch port trunk Android VLAN 1. Nah, di sini sudah. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan router on-stick pada router 2 di sini. Di bawah ini adalah detail alamat setiap VLAN. Router 2 di sini akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Lalu konfigurasikan IP secara statik. Nah, di sini IP-nya dikonfigurasikan secara statik. Nah, di sini kita ke router 2 terlebih dahulu. Kita bisa lihat interface-nya. Nah, di sini kita akan langsung ke interface FA0/0. Di sini no shutdown terlebih dahulu. Nah, lalu kita masuk lagi ke interface FA0/0.1 untuk VLAN satunya, lalu encapsulation.run1 IP address-nya itu 192.168.1.1, subnet mask-nya 255.255.255.0 di sini. Nah, di sini sudah, lalu kita konfigurasikan IP-nya secara statik di sini. Di DNS servernya kita ke desktop IP configuration, lalu di sini kita masukkan IP-nya itu di sini, itu DNS server itu IP-nya 192.168.1.2, lalu subnet mask-nya 255.0 karena slice 24. Nah, di sini kita copy terlebih dahulu. Nah, di sini kita ganti default gateway-nya itu 1. Nah, di sini DNS servernya kita menggunakan yang 192.168.1.2 di sini. Nah, di sini sudah. Lalu kita ke web server. Di sini IP-nya itu adalah 192.168.1.3. Nah, 255.0. Lalu di sini itu default gateway-nya 192.168.1.1. Lalu DNS servernya 192.168.1.2. Lalu satu lagi kita ke desktop configuration. Nah, di sini kita paste saja. Lalu di sini kita ganti menjadi 4. Subnet mask-nya 255.0, lalu default gateway-nya itu .1.1, lalu DNS servernya 192.168.1.2. Nah, di sini sudah. Coba kita akan melakukan ping atau kita mengirimkan paket di sini. Ini sudah successful ke sini, sudah successful, lalu dari sini ke sini juga sudah successful, dari sini ke sini successful. Nah, berarti sudah semua. Lalu kita akan ke part selanjutnya. Nah, di sini itu konfigurasikan VLAN dan trunking di switch 2, access point, dan router 4. Nah, berarti yang bagian belas ini. Nah, buat VLAN, lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Konfigurasikan trunk dan allowed trunk. Konfigurasikan port face pada setiap semua interface yang terhubung ke server. Nah, kita langsung saja kita ke switch 2 sini. Nah, di sini kita lihat VLAN-nya itu ada VLAN 2, VLAN 3, dan juga VLAN 4. Nah, di sini kita akan langsung membuat VLAN-nya, yaitu VLAN 2, name-nya itu VLAN 2, lalu VLAN 3, name-nya VLAN 3, lalu VLAN 4, name-nya itu VLAN 4. Nah, kita akan lihat interface-nya, interface FA/3 di sini. Interface yang terhubung ke VLAN 2 di sini itu interface FA0/2, lalu di sini itu FA0/3 dan 4. Nah, di VLAN 4 itu FA0/5 dan 6. Kita buat. Nah, di sini kita masuk dulu kita exit, lalu kita masuk ke interface FA0/2, switch port, akses, VLAN 2, lalu di sini spanning tree port face. Nah, kita bisa exit, lalu ke interface range FA0/3 sampai 4, lalu switch port, akses, VLAN 3, spanning tree port face. Lalu kita exit, lalu kita masuk ke interface range FA0 size. Di sini tuh 5 dan 6. 0, 5 dan 6. Switch port, akses, VLAN 4, lalu spanning tree port face. Nah, di sini sudah. Kita lihat interface size
di sini kita akan membuat mode terang interface FA0/1. Nah, di sini berarti kita exit, lalu interface FA0/1 switch port mode terang, lalu switch port terang aloed VLAN 2 sampai 4 di sini. Lalu di sini sudah. Nah, di sini sudah. Lalu kita selanjutnya ke router 4 di sini. Kita akan mengkonfigurasikan IP DHCP-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan buat interface-nya, kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini itu interface-nya FA0/1. FA1/0 ternyata. Sorry. Nah, di sini itu interface FA1/0. Oke, di sini kita buat interface FA1/0. Nah, di sini kita enter terlebih dahulu, no shutdown. Setelah itu kita masuk lagi ke interface FA1/0 titik. Kita buat untuk VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4-nya di sini VLAN 2 encapsulation .1q2 IP address-nya. Nah, di sini IP address-nya itu 192.168.2.1 di sini 255.255.255.0. Lalu di sini kita bisa exit. Kita akan membuat untuk VLAN 3. Lalu di sini encapsulation.1q3 IP address-nya di sini kita ubah saja 3.1. Kita bisa exit. Lalu kita akan membuat untuk VLAN 4-nya. Nah, di sini encapsulation.1q4. Nah, lalu IP address-nya kita ganti juga menjadi 4. Nah, di sini sudah. Lalu kita akan membuat IP DHCP pool untuk VLAN-nya. VLAN 2 yaitu networknya itu 192.168.255.255.255.0. Lalu di sini default routernya itu 192.168.2.1. Enter. Lalu DNS servernya yaitu 192.168.1.2 di sini. Nah, selanjutnya mungkin saya akan mempercepat videonya. Kita akan membuat untuk VLAN 3 dan juga VLAN 4-nya. Nah, di sini kita akan membuat IP DHCP exclude address itu 192.168.168.2.1 di sini. Lalu untuk VLAN 3 itu 3.1 dan VLAN 4 itu 4.1. Nah, di sini sudah. Selanjutnya kita akan lihat untuk VLAN-nya, yaitu dari VLAN 4 terlebih dahulu, desktop, IP configuration, DHCP. Nah, DHCP request successful. Lalu di sini, nah, DHCP request successful. Di VLAN 3 di sini. Nah, sudah successful. Satu lagi. Ini juga sudah successful. Nah, selanjutnya kita akan lihat di VLAN 2-nya. Nah, di sini kita static dan DHCP terlebih dahulu. Nah, DHCP request successful. Yang kedua di sini. Nah, di sini kita statikkan terlebih dahulu, lalu DHCP. Nah, sudah successful. Lalu yang terakhir di sini statik, lalu DHCP. Nah, DHCP request successful. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasikan untuk access point-nya, yaitu SSID, yaitu sekolahan akademi, authentication-nya WPA PSK, lalu password-nya itu 123456788. Nah, pertama-tama kita akan ke access point-nya terlebih dahulu. Di sini kita ke config, lalu kita ke port 1. Nah, di sini default yang ini tuh kita ganti menjadi sesuai di sini, yaitu sekolahan akademi. Nah, di sini authentication-nya itu WPA PSK di sini, lalu passwordnya itu 123456788. Nah, di sini kita bisa keluar, lalu kita ke smartphone-nya juga. Kita ke config, lalu di sini kita ke wireless.
Nah, di sini defaultnya kita ganti menjadi sekolahan akademi. Nah, di sini kita ini kan juga ganti, lalu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Nah, di sini sudah. Lalu kita ke smartphone yang kedua di sini. Kita ke config, wireless, lalu di sini defaultnya kita ganti sekolahan akademi. Lalu di ininya WPA 2 di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini sudah. Lalu satu lagi kita ke config wireless, lalu defaultnya itu di sini sekolahan akademi. Nah, di sini kita ganti ininya, lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini sudah. Selanjutnya kita ke part selanjutnya, yaitu konfigurasikan VLAN dan trunking di switch 3 di sini, dan router 4 di sini. Nah, buat VLAN, lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nah, sama seperti tadi, VLAN-nya itu ada VLAN 5, VLAN 6, dan VLAN 7. Nah, di sini juga sama saja langkah-langkahnya seperti tadi. Nah, kita bisa langsung saja kita ke switch 3 di sini, enable, lalu di sini SID, lalu conf. Jadi selanjutnya kita akan membuat VLAN-nya, yaitu VLAN 5. Ini itu VLAN 5, lalu VLAN 6. Nah, ini itu VLAN 6, VLAN 7, ininya itu VLAN 7. Nah, di sini sudah, kita bisa exit. Lalu kita lihat interface yang terhubung ke VLAN-nya. Nah, VLAN 5 di sini interface-nya itu FA0/5 dan juga FA0/4 di sini, 4 dan 5. Kita masukkan terlebih dahulu di sini interface FA0/4 sampai 5. Oh, maaf, di sini kita kurang menambahkan range. Lalu switch port access VLAN 5 di sini. Lalu spanning tree port base. Nah, kita bisa exit. Lalu kita lihat lagi untuk VLAN 6-nya di sini interface-nya itu FA/2 sampai FA/3 di sini. Nah, VLAN 6 itu FA. Nah, di sini kita 2 dan 3. Nah, di sini interface range FA0/2 dan 3, switch port access VLAN 6, lalu spanning tree port base. Nah, kita bisa exit, lalu kita lihat untuk interface yang terhubung ke VLAN 7 di sini, FA0/7 dan 6. Nah, di sini interface range FA0/6 sampai 7, switch port access VLAN 7. Lalu spanning tree port base. Nah, kita bisa exit. Nah, lalu di sini kita lihat interface-nya yang sebelah sini. Nah, interface FA0/1 ternyata di sini. 0/1. Nah, di sini interface FA0/1, switch port mode trunk, lalu switch port trunk allowed VLAN 5 sampai 7. Nah, di sini sudah. Lalu lanjut kita akan ke routernya untuk mengkonfigurasikan DHCP-nya. Nah, di sini kita di sini ya. Lalu kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita kembali lagi config. Lalu di sini kita ke interface. Nah, di sini kita lihat lagi interface FA0/0. Interface FA0/0, 0 shutdown. Lalu kita interface FA0/0.5 di sini untuk VLAN 5. Encapsulation .tanfil 5. IP address-nya itu 192.168.5.1 di sini 255.255.255.0 karena slice 24. Lalu kita bisa exit. Di sini kita masuk ke interface 6 untuk VLAN 6-nya. Encapsulation.tanfil 6, lalu IP address-nya 6.1. Nah, kita buat lagi untuk VLAN 7-nya. VLAN 7 encapsulation dari tanfil 7, lalu IP address-nya itu
7.1. Nah, di sini kita bisa exit, lalu kita akan buat IP DHCP pool untuk VLAN 5. Networknya 192.168.5.0 lalu di default routernya 192.168.5.1 DNS servernya itu 192.168.2.1. Di sini kita lihat dulu DNS-nya sama 1.2. 192.168.1.2. Nah, di sini mungkin videonya akan saya percepat karena kita akan membuat DHCP untuk VLAN 6 dan juga 7. Nah, kita bisa exit, lalu kita akan buat DHCP execute address 192.168.5.1. 6-nya 6.1 dan untuk VLAN 7-nya itu 7.1. Nah, di sini kita bisa lihat DHCP-nya ke VLAN 7 terlebih dahulu, dan scope configuration DHCP. Nah, DHCP request successful, sudah berhasil. Nah, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengirimkan paket dari VLAN 5 ke VLAN 7 in progress. Nah, sudah successful dari VLAN 6 ke VLAN 5 in progress, successful, dan dari VLAN 7 ke VLAN 6 successful. Nah, selanjutnya kita akan ke part 5, yaitu buat konfigurasi VLAN dan trunking di switch 4, switch 5, dan switch 6, lalu di router 3. Nah, langkah-langkahnya tuh seperti tadi, tapi kita akan mengkonfigurasikan bagian yang sebelah sini. Nah, kita akan ke switch-nya di sini, lalu kita di sini bisa enable, ini itu SID, lalu conf. Setelah itu kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Nah, di sini itu ada VLAN 8, VLAN 9, VLAN 10, dan juga VLAN 11. Nah, di sini kita akan membuat VLAN-nya itu VLAN 8. Ini itu VLAN 8, lalu VLAN 9, name-nya VLAN 9, lalu VLAN 10, name-nya VLAN 10, lalu terakhir itu VLAN 11, name-nya itu VLAN 11. Nah, di sini typo. Nah, di sini itu tidak boleh memakai spasi. Lalu kita lihat interface-nya yang terhubung. Nah, VLAN 8 ini interface-nya FA0/10 dan juga 9. Nah, di sini kita bisa exit, lalu interface range FA0/9 sampai 10. Switch port access VLAN 8, spanning tree port base. Lalu kita exit. Nah, kita lihat lagi. Untuk VLAN 9 itu FA0/7 dan juga 8. Di sini interface range FA0/7 sampai 8, switch port access VLAN 8, spanning tree port. Sorry, di sini salah switch port. Nah, di sini kita bisa hapus switch port access VLAN 8, tapi akses VLAN 9 di sini. Spanning tree port base. Nah, di sini bisa exit. Lalu interface FA. Di sini VLAN 10 interface FA 6 sampai 5, dan juga ini FA 4 dan juga 3. Oke, di sini kita interface range FA 0 size 5 dan juga 6, lalu switch port access VLAN 10. VLAN 10. Spanning tree port base, lalu kita exit. Interface range FA 0/3 sampai 4.
switchboard, akses, VLAN, 11, enter. Lalu di sini kita setting di workspace. Nah, di sini kita bisa exit, lalu kita akan menerangkan. Nah, di sini itu ada 3 bagian, yaitu interface FA size 1 dan juga interface FA 0 size 2 di sini. Oke, kita ke interface range FA 0 size 1 sampai 2, switchboard mode terang, lalu switchboard terang alloy VLAN 8 sampai 11. Nah, di sini sudah. Lalu kita ke switch yang di atas sini, kita akan buat VLAN 13, VLAN 12, dan juga VLAN 11. Nah, di sini enable, lalu SID, selanjutnya copy. Lalu di sini kita akan buat VLAN 11, name, VLAN 11, lalu VLAN 12, name, VLAN 12. Lalu VLAN 13, name, VLAN 13. Nah, selanjutnya kita akan masukkan interface yang terhubung. Kita bisa exit di sini. Nah, kita lihat di sini ada interface FA 7 dan 8, 5 dan 6 untuk VLAN 12, lalu sini 4 dan juga 3. Oke, kita ke switch-nya. Kita ke interface FA 0 size 7 sampai 8. Interface range. Di sini kita akan menambahkan range. Switchboard akses VLAN 11. Lalu di sini ada port base, lalu exit. Nah, di sini exit, lalu di sini interface range panel size 5 sampai 6. Switchboard akses VLAN 12. Lalu spanning tree port base, exit, lalu kita ke interface range FA0 slice 3 sampai 4, lalu switchboard akses VLAN 13, spanning tree port base, lalu kita exit. Nah, di sini ke interface FA0 size 2 dan juga FA0 size 1 itu mode terang. Nah, di sini itu interface range FA0 size 1 sampai 2, switchboard mode terang, lalu switchboard terang alloy VLAN 11 sampai 13. Nah, di sini sudah. Lalu kita ke selanjutnya kita ke switch yang di sini untuk membuat VLAN-nya. Enable, lalu SID, setelah itu copy, lalu di sini VLAN 8, name-nya VLAN 8, lalu VLAN 9, name VLAN 9, VLAN 10, name VLAN 10, VLAN 11, name VLAN 11, VLAN 12, name VLAN 12, VLAN 13, name VLAN 13. Nah, lalu di sini kita bisa exit. Selanjutnya kita akan membuat interface size 0 size 1, 0 size 2, dan juga 0 size 3 menjadi switchboard mode terang. Interface range FA0 size 1 sampai 3, switchboard mode terang. Lalu switchboard terang alloy VLAN 8 sampai 13. Nah, di sini sudah. Lalu kita akan ke router di sini. Kita pindahkan terlebih dahulu di sini. Di sini. Nah, interface FA0 size 0. Nah, di sini kita akan membuat DHCP untuk VLAN-nya. Nah, di sini kita akan membuat interface FA0 size 0. Shutdown. Selanjutnya itu kita akan membuat interface FA0 size 0.8 untuk VLAN 8-nya, dan calculation.8 IP address-nya yaitu, nah di sini kita akan lihat. Nah, di sini untuk IP VLAN-nya. Nah, IP VLAN 8 itu sesuai 2.168.8.1.255.255.255.0. Lalu kita akan exit. Nah, di sini
Mungkin saya akan percepat videonya karena kita akan membuat sub interface-nya di router 3 ini untuk VLAN 9, 10, 11, 12, dan juga 13. Nah, di sini kita sudah membuat sub interface untuk VLAN 8 sampai VLAN 13. Selanjutnya kita akan membuat DHCP untuk VLAN 8, 9, 10, 11, dan 12, dan juga 13-nya. Nah, di sini kita bisa membuat IP DHCP pool VLAN 8, networknya itu 192.168.0.255.255.255.0, lalu di sini defaultnya itu 192.168.8.1, lalu di DNS servernya itu 192.168.1.2 di sini. Lalu selanjutnya kita akan membuat untuk VLAN 9, 10, 11, 12, dan juga 13. Nah, saya sudah membuat DHCP untuk VLAN 8, 9, 10, 11, dan juga 12, dan juga 13-nya. Selanjutnya kita akan buat DHCP execute address-nya itu 192.168.8.0.1, sorry. Nah, selanjutnya kita lihat untuk DHCP-nya di VLAN 8, desktop taking convention. Nah, di sini sudah successful. Nah, di VLAN 9 juga sudah successful. Lalu kita ke VLAN 10. Sudah successful. VLAN. Nah, di sini kita ke VLAN 11. Nah, di sini kita akan lihat di VLAN 13.
Nah, semuanya sudah mendapatkan IP. Nah, kita akan coba dari VLAN 13 ke VLAN 11 di sini. Kita klik 2 kali. Nah, successful. Dari VLAN 8 ke VLAN 9. In progress. Klik 2 kali. Successful. Lalu dari VLAN 10 ke VLAN 11. In progress. Klik 2 kali. Successful. Dari VLAN 8 ke VLAN 11. In progress. Kita klik 2 kali. Successful. Nah, sudah successful. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi yang part 6, yaitu konfigurasi Rapid VVST, yaitu konfigurasi Rapid VVST di switch 4, switch 5, dan juga switch 6. Konfigurasikan switch 4 untuk menjadi root bridge pada semua VLAN. Nah, kita langsung saja. Mungkin di sini saya tidak akan memberitahu lebih detail apa itu Rapid VSTP. Kalian bisa menonton video Cisco part CNA part 1 dan part 2-nya di link yang saya taruh di bawah video ini. Jadi kita langsung saja mengkonfigurasikannya. Nah, di sini kita akan ke switch 5 terlebih dahulu. Di sini kita ke command line, setelah itu di sini enable, nah di sini SID, config, lalu kita akan mengkonfigurasikan spanning tree mode Rapid VVSTP. Nah, di sini kita akan langsung enter, lalu kita ke switch 6 di sini sama seperti tadi, kita enable, lalu SID, di sini SID config, lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi spanning tree mode Rapid VVSTP. Nah, selanjutnya kita ke switch 4, kita ke command line, enable, lalu SID, lalu config, selanjutnya itu spanning tree mode Rapid VVST. Lalu di sini kita akan menjadikan semuanya menjadi root bridge. Nah, di sini kita akan konfigurasikan lagi spanning tree VLAN 1 8 sampai 13 primary. Oh, mohon maaf, salah. Di sini harusnya root primary. Nah, enter. Lalu di sini kita bisa lihat do show spanning tree. Nah, kita more saja. Nah, di sini interface-nya kita lihat. Nah, di sini itu sudah this bridge is the root. Nah, di sini untuk VLAN 1, VLAN 8, VLAN 9 di sini, VLAN 10, 11, nah di sini VLAN 13, VLAN 12. Nah, sudah menjadi root bridge atau bridge is the root. Nah, sudah, selanjutnya kita ke part 7, yaitu konfigurasikan point-to-point addressing di semua routernya. Nah, di sini konfigurasi IP address pada semua router sesuaikan dengan IP yang tertera di display. Lalu lakukan, nah di sini lakukan konektivitas. Nah, pertama-tama kita ke router yang di sini terlebih dahulu. Kita lihat interface-nya itu SE2/0 itu mengarah ke 10.10, lalu SE3/0 itu 10.14. Kita enable, lalu SID, selanjutnya itu config, lalu di sini interface SE3/0, IP address-nya itu 10.10.10.10.14, 255.255.255.252 karena size 30. Lalu enter, di sini no shutdown. Setelah itu kita ke interface SE2 size 0 di sini. IP address-nya itu 10.10.10.10.255.255.255.252. Nah, di sini no shutdown. Nah, di sini sudah, lalu kita ke sini terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat SE. Nah, di sini itu SE3/0, lalu di sini SE2/0. Kita ke command line, enable, SID, lalu sini config, di sini interface SE2/0, IP address-nya itu 10.10.10.10.255.255.255.252. Lalu di sini no shutdown. Setelah itu kita masuk ke interface SSE 3/0, IP address-nya itu 10.10.10.1. Nah, sini kita lanjut saja.
10.1.255.255.255.252. Shutdown. Nah, di sini kita ke router yang ada di sini. Nah, di sini SE2/0 itu 10.2, lalu SE. Nah, di sini 3/0 itu 10.5. Kita pindahkan ke dahulu. Kita ke command line, lalu enable di sini cache ID, lalu call. Nanti selanjutnya interface SE2/0. IP address-nya itu 2/0 10.10.10.255.255.255.252. Shutdown. Lalu di sini kita ke interface SE3/0. IP address-nya yaitu 10.10.10.5. Nah, di sini kita ulangi terlebih dahulu. IP address 10.10.10.5 255.255.255.252. Enter. Nah, di sini no shutdown. Nah, di sini sudah. Lalu kita ke router yang sebelah sini. Nah, kita lihat di sini. Kita pindahkan ke dahulu di sini. Nah, ini itu SE2/0. Lalu di sini SE3/0. Nah, kita ke command line. Setelah itu enable. Lalu SID config. Selanjutnya interface SE2/0. IP address-nya 10.10.10.13.255.255.255.252. Lalu di sini no shutdown. Lalu ke interface SE3/0. IP address 10.10.10.6 di sini 255.255.255.252. Sini. Nah, di sini kita kembali saja no shutdown. Nah, di sini sudah semua kita masukkan, lalu kita ke part yang ke-8 di sini, yaitu konfigurasikan OSPF di semua router, yaitu konfigurasikan OSPF di router dengan nama yang tertera di display, lalu memakai proses ID yaitu 1. Nah, pertama-tama kita akan membuat di sini terlebih dahulu, di router 1. Di sini kita bisa exit, lalu router OSPF 1. Networknya itu 10.10.10. Nah, di sini itu 1, di sini itu 2. Berarti networknya itu 0. 0.0.0.3 area 0. Lalu networknya lagi 10.10.10. Nah, di sini itu 9, di sini 10. Berarti 8. 0.0.0.3 area 0. Nah, untuk di sini itu sudah. Lalu kita ke router 2 di sini. Router 2 kita konfigurasikan di sini. Exit terlebih dahulu, lalu router OSPF 1. Networknya itu 10.10.10. Nah, di sini itu berarti 0, 0. Nah, di sini itu 0.0.0.3 area 0. Lalu di sini kita ganti menjadi 4. Karena di sini itu 5 dan di sini itu 6, berarti 4. Lalu, nah di sini kita ulangi saja, lalu kita tambahkan juga untuk VLAN-nya, yaitu 192.168.1.0 untuk VLAN 1 di sini. Nah, di sini untuk VLAN 1 0.0.255 area 0. Mantap. Nah, di sini sudah. Lalu kita ke router yang ada di sini. Nah, di router 4 di sini kita bisa exit, lalu router OSPF 1. Nah, di sini networknya 10.10.10. Nah, di sini itu 4, lalu di sini itu 14 dan juga 13, itu berarti 12. 4, lalu 0.0.0.3 area 0. Nah, kita ulangi untuk yang 12. Kan 12 lah. Nah, di sini kita tambahkan untuk VLAN-nya, itu dari VLAN 2 sampai VLAN 7 di sini. Network 192.168.2.0.0.0.255 area 0. Lalu di sini untuk VLAN 3-nya kita buat VLAN 3, lalu VLAN 4. Nah, selanjutnya untuk VLAN 5, lalu VLAN 6, yang terakhir itu VLAN 7. Nah, di sini sudah. Selanjutnya kita ke router 3 di sini.
kita masukkan juga untuk VLAN-nya, berarti di router 3 ini dari VLAN 8 sampai 13. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu kita akan buat router OSPF 1, networknya itu 10 titik 10 titik 10 titik. Nah, di sini tuh 13, di sini 14, berarti 12. 0.0.0.3 area 0. Lalu di sini kita ulangi. Kita ganti untuk sini 9, di sini 10, berarti 8. 8. Nah, di sini kita langsung buat untuk VLAN-nya itu 192.168.8.0.0.0.255 area 0. Lalu di sini kita buat juga untuk area untuk VLAN 9, VLAN 10, VLAN 11, VLAN 12, dan juga VLAN 13 di sini. 13. Nah, sudah. Lalu kita bisa exit. Lalu di sini do show IP route. Nah, di sini itu sudah ada dari yang VLAN yang lain juga. Di sini kita lihat. Nah, di sini do show IP route. Nah, di sini juga sudah ada. Oh, itu yaitu OSPF. Kita lihat di sini. Do show IP route. Nah, di sini juga sudah ada. Di sini terakhir do show IP route. Nah, di sini juga sudah ada. Nah, kita lihat di check result di sini ke assessment items. Nah, di sini itu nanti. Nah, di sini itu di router 1 OSPF itu harus menggunakan default information. Jadi selebihnya ini sudah tercentang. Nah, kita pertama-tama kita ke routernya terlebih dahulu. Di sini kita bisa exit, lalu router OSPF 1. Lalu di sini default information original. Nah, di sini bisa enter. Nah, di sini sudah. Lalu ini kita ke part selanjutnya saja, yaitu konfigurasikan DNS dan web server. Nah, konfigurasikan DNS server di DNS server yaitu buat record dengan nama academy.sekolahan.id dengan IP 192.168.1.3. Lalu buat CNAME yaitu record www.academy.sekolahan.id dengan name yaitu academy.sekolahan.id. Buat record dengan mail academy.sekolahan.id dengan IP 192.168.1.4. Lalu konfigurasi web server di display dengan nama welcome to academy sekolahan ID. Nah, lalu di sini kita akan ke DNS server. Di sini kita buat ke service, lalu kita ke DNS. Nah, di sini kita on terlebih dahulu buat record, itu di sini recordnya academy.sekolahan.id. Lalu IP address-nya 192.168.1.3. Nah, di sini kita bisa add. Lalu di sini kita disuruh membuat CNAME. Nah, di sini kita tambahkan www.sekolahan.id. Lalu hostname-nya di sini academy.sekolahan.id. Kita add. Nah, lalu di sini kita buat record lagi dengan nama mail academy.sekolahan.id. mail.academy.sekolahan.id. IP-nya yaitu 192.168.4. Di sini record. Nah, di sini bisa add. Lalu di sini, nah buat sini lagi di sini itu www.google.com. Lalu hasilnya google.com. Nah, di sini sudah, kita ke web server selanjutnya. Di sini kita ke service, di sini ke HTTP index.html. Di sini kita ganti menjadi di sini welcome to academy
sekolahan ID. Nah, di sini sudah kita set. Yes. Lalu di sini kita akan mencoba pengetiknya di VLAN 3 di sini. Kita ke desktop, ke web browser. Nah, di sini kita akan akademi sekolahan.id. Nah, di sini sudah successful. Nah, di sini ada welcome to Academy Sekolahan ID. Nah, berarti sudah successful. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan email servernya, yaitu konfigurasi email server dan buat dua user, yaitu user 1 itu dengan password 123. Nah, di sini user 2 itu passwordnya 456. Nah, kita ke email server, selanjutnya kita ke service, lalu di sini kita ke email, lalu di sini pastikan dua-duanya itu on, lalu di sini domain name-nya itu kita buat academy.sekolahan.id. Lalu usernya 1 itu passwordnya 123. Nah, di sini kalian bisa klik yang ini. Lalu kita akan buat untuk user 2, yaitu di sini passwordnya 456. Nah, di sini tambah juga, lalu kita set. Nah, di sini lalu setup email klien di PC 1 dengan menggunakan user 1, lalu setup email klien di PC 2 dengan menggunakan user 2. Nah, di sini saya akan menggunakan PC 8 di VLAN 3 dan juga PC 10 di VLAN 4. Nah, di sini selanjutnya kita ke PC 8. Di desktop ini kalian bisa klik yang email, lalu di sini kita buat username-nya itu user 1, email address-nya itu user 1 at mail academy sekolahan ID. Kita bisa copy, ini bisa paste lagi, lalu sini user 2, lalu passwordnya 456. Sini bisa save, lalu di sini kita, nah di sini kita bisa kirimkan user untuk user 1, lalu subjeknya itu TKJ. Nah, di sini kita bisa hello, kita bisa send. Nah, selanjutnya kita ke part terakhir, yaitu part 11, yaitu konfigurasi access list di router 2. Nah, di router 2 di sini kita ke router 2, lalu ke command line. Setelah itu di sini kita enable, lalu SID, setelah itu lalu selanjutnya kita akan memasukkan access list. Nah, di sini kita disuruh menggunakan access list dengan ID 102 deny IP 192.168.2.0 0.0.0.255, hostnya yaitu 192.168.1.3. Lalu enter, lalu kita akan membuat untuk yang 192.168.1.4. Nah, di sini lalu kita akan membuat 102 permit IP any enter, lalu kita masuk ke interface FA 0/0.1. Di sini kita akan membuat akses group. Nah, di sini tuh IP akses group 102 ini out. Nah, di sini di sini sudah kita konfigurasikan akses listnya. Nah, di sini kita akan cek result terlebih dahulu ke assessment items. Nah, di sini tuh semuanya sudah tuh tercentang dan berwarna hijau. Tapi di sini, tuh kita lihat. Nah, di sini tuh ada perbedaan antara data di PT Activity dengan di assessment items-nya. Nah, di PT Activity itu akademi sekolahan.id, sementara di sini tuh akademi sekolahan.com. Nah, di sini juga, di sini kita akan merubah saja, kita akan coba merubahnya. Nah, di DNS server di sini kita ke service, lalu kita ke DNS server. Nah, di sini kita akan buat record yang baru, yaitu akademi sekolahan.com. Nah, di sini kita akan coba apakah bisa. Nah, di sini IP-nya 192.168.1.3.
Nah, kita add. Nah, di sini complexionnya itu bertambah. Nah, lalu kita akan buat sinimnya. Nah, di sini juga sinimnya www.akademisekolahan.com. Nah, IP-nya itu hostname-nya itu akademisekolahan.com. Nah, kita add. Lalu di sini kita akan buat record lagi, yaitu mail akademisekolahan.com. Nah, di sini IP-nya 192.168.1.4. Coba kita add. Nah, di sini terlihat complexionnya itu sudah 100. Kita cek result terlebih dahulu ke assessment items. Nah, di sini itu ininya sudah tercentang. Berarti ada kesalahan data antara PT activity dengan assessment itemnya. Nah, jadi di sini complexionnya itu sudah 100 dan juga semuanya sudah tercentang. Nah, di sini juga congratulations on completing this activity. Nah, complexionnya itu sudah 100. Nah, begitu saja untuk superlab 3-nya. Nah, begitu saja untuk superlab 3-nya. Mohon maaf apabila ada perkataan ataupun langkah-langkah yang kurang jelas. Saya Melanie Aulia pamit undur diri. Sampai jumpa pada video berikutnya.